Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri Kapitayan bukan agama asli Nusantara kuno. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, orang Jawa sudah memiliki keyakinan bernama Kapitayan atau Kapitayat. Apakah benar? Saat Nabi Sulaiman bersama Ratu Balkis mengelilingi dunia ke wilayah bumi selatan, kemudian masuk wilayah Asia Tenggara, mendekati wilayah Khatulistiwa, dan hingga akhirnya singgah ke tanah Nusantara dalam beberapa tahun dalam rangka menyebarkan agama Samawi, risalah Tauhid atau Islam. Ini telah disepakati dan ditulis oleh ahli sejarah Islam kontemporer. Nabi Sulaiman pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian kaumnya yang didominasi ras Austronesia yang telah beriman, yang terdiri dari ras Turki, ras India, dan ras Cina untuk menetap di Nusantara. Kaum inilah yang dijelaskan para arkeolog sebagai cikal bakal nenek moyangnya Melayu kuno. Mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita. Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan Ratu Balkis dan tentaranya serta armadanya tiba di dataran wilayah Nusantara. Yang sebelumnya di tanah Nusantara ini masih kosong, hanya ada segelintir manusia yang tersisa tinggal di sana dan sangat primitif, animis, bahkan ateis, tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dan selebihnya belahan bumi Nusantara masih sangat rapat dengan hutan yang sangat lebat. Kondisi alam geografis tropis dipenuhi oleh gunung-gunung yang semuanya gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi oleh makhluk non-manusia dan dihuni oleh para gaib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran Tauhid, mengenalkan risalah Tauhid atau Islam kepada kaum pengikutnya yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara jauh ribuan tahun lalu sebelum munculnya ajaran Kapitayan atau Kapitayat. Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis tidak begitu lama tinggal di Nusantara, yaitu sekitar 3000 tahun yang lalu, dan wilayah Sumatera sampai Indonesia Timur masih nyambung dengan benua Asia. Kemudian Nabi Sulaiman meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara, yaitu ajaran luhur, ajaran Tauhid kepada para leluhur kita generasi pertama sebagai warisan adiluhung Kamulyaning Jagat Wasesa, asli para leluhur orang Jawa dan orang Sumatera. Bangsa Jawa kuno dari generasi pertama adalah ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ribuan tahun lalu ternyata telah lebih dahulu mengenal dan memeluk peradaban keyakinan agama Samawi, agama Tauhid atau Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum turunnya dan sempurnanya risalah Islam dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk di Nusantara sebenarnya sudah mengenal ajaran Tauhid agama Samawi atau agama langit jauh lebih dulu sebelum masuknya Syekh Sembakir dan para wali songo. Dan para wali baru menyebarkan ajaran luhur Tauhid setelah Allah menyempurnakan ajaran Tauhid menjadi risalah al-Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan turunnya yaitu kitab suci Al-Quran. Sebenarnya peradaban Islam atau ajaran luhur ketauhidan sudah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum para leluhur kita mengenal ajaran paganisme, yaitu agama atau keyakinan kultur masyarakat setempat seperti Kapitayan, Hindu, dan Buddha. Saat itu wilayah yang sekarang disebut Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan masih menyatu dan menyambung dengan benua Asia. Lalu sepeninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis meninggalkan wilayah tanah Nusantara dan kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka generasi yang masih kokoh keyakinannya dan lurus tauhidnya dari para leluhur kita adalah generasi pertama. Para leluhur generasi pertama Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang mengajarkan kepada mereka ajaran tauhid, sehingga mereka orang Jawa kuno telah percaya keberadaan satu entitas yang tunggal yang tidak kasat mata namun memiliki kekuatan adi kodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia.
Mereka tidak pernah menyembah selain Tuhan. Mereka ini disebut para kapitayan. Mereka lah para leluhur kita generasi pertama yang masih kokoh memegang teguh ajaran leluhur agama samawi, ajaran tauhid Islam, yaitu syariatnya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis sebagai warisan adiluhung kamulyaning jagat wasesa, para leluhur Nusantara. Setelah ribuan tahun kemudian, dari generasi ke generasi berikutnya, maka generasi terakhir dari para leluhur mulai luntur keyakinannya dan mulai pelan menyimpang dari ajaran para leluhur masa generasi pertama yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena mulai hilangnya bimbingan tauhid dari leluhur sebelumnya, mulailah para leluhur dari generasi tengah muncul benih mencampurkan ajaran tauhid Nabi Sulaiman dengan praktek spiritual pribadi manusia masing-masing, bukan mengikuti tuntunan kitab Zabur sesuai yang dibawa dan dituntunkan oleh Nabi Sulaiman dan apa yang pernah diimani dan diamalkan oleh para leluhur kita generasi pertama. Di masa era generasi kedua atau generasi tengah, para leluhur kita mulai ada dari sebagian yang mulai menggunakan akal dan perasaannya sebagai ukuran pijakan dalam mencari sendiri hakikat siapa itu Tuhan. Generasi kedua dari para leluhur kita awalnya berkata ini dalam rangka bertakarub kepada Sang Hyang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan diri kepada Yang Maha Esa, yaitu Sing Kuwoso, yang tidak nampak tapi ada bisa dirasakan keberadaannya, kata mereka. Mereka masih menjalankan sembahyang, yaitu sholatnya syariat Nabi Sulaiman, dan beriman kepada kitab Zabur firman Allah tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Di masa generasi tengah ini sebenarnya masih lumayan baik dan oke saja. Tapi generasi berikutnya setelah itu, dari para leluhur yang semakin jauh dari ilmu dan jauh dari bimbingan amalan leluhur syariat Islamnya Nabi Sulaiman alaihissalam, para leluhur kita dari generasi ketiga mulai merenovasi dan merekayasa ajaran leluhur sebelumnya dengan melakukan ritual dengan cara pengalaman sendiri dan cara masing-masing tanpa bimbingan ilmu dari contoh para leluhurnya yang berilmu generasi pertama. Mereka mulai berani menciptakan keyakinan sendiri, menyebutnya bahwa Yang Maha Kuasa sebagai Sang Hyang atau Tuhan itu suka berada di tempat suwung atau di tempat yang kosong. Akhirnya generasi terakhir dari para leluhur yang paling radikal dan underdog pemikirannya tetapi miskin ilmu melakukan ritual ibadah di tempat yang mereka anggap suwung. Keyakinan mereka bahwa tempat suwung itulah tempat kosong di mana tempat itu ada Tuhan dan Tuhan akan hadir dan bersemayam di tempat yang suwung, seperti pada pohon besar, batu besar, atau alam atau yang lainnya.